Ada luka yang sembuh karena waktu. Ada luka yang hilang karena jarak. Tapi ada juga luka yang tetap terasa bahkan setelah bertahun-tahun berlalu. Dan yang paling menyakitkan seringkali bukan luka dari orang asing, melainkan luka dari keluarga sendiri. Karena saat orang lain menyakiti kita, kita bisa pergi. Tapi saat keluarga yang melukai hati kita, seringkali tetap tinggal di sana. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa rumah adalah tempat pulang, tempat paling nyaman, tempat paling aman, tempat untuk beristirahat dari kerasnya dunia. Namun, kenyataannya tidak semua orang memiliki rumah seperti itu. Ada orang yang merasa tenang ketika berada di luar rumah, tapi justru merasa tertekan saat kembali ke rumahnya sendiri. Bukan karena rumahnya buruk, bukan karena keluarganya jahat, tetapi karena ada banyak luka yang tumbuh di sana. Luka yang tidak terlihat, luka yang tidak berdarah, namun meninggalkan bekas yang sangat panjang. Banyak orang berpikir kata-kata hanyalah kata-kata, tapi kenyataannya tidak selalu begitu. Ada kalimat yang diucapkan hanya beberapa detik, namun diingat selama puluhan tahun. Kenapa kamu tidak seperti kakakmu? Kamu selalu membuat masalah. Kamu tidak akan berhasil. Mungkin bagi yang mengucapkan itu hanya emosi sesaat, tapi bagi yang mendengar, kata-kata itu bisa menjadi suara yang terus hidup di kepalanya. Bahkan saat sudah dewasa, bahkan saat sudah memiliki pekerjaan, bahkan saat sudah membangun
keluarga sendiri. Suara itu masih ada, terus mengingatkan bahwa dirinya tidak cukup baik. Salah satu luka yang sering terjadi dalam keluarga adalah perbandingan. Kadang orang tua tidak bermaksud menyakiti. Mereka hanya ingin memotivasi. Tapi yang diterima seorang anak seringkali berbeda. Saat terus dibandingkan, anak mulai merasa dirinya tidak berharga. Apapun yang dilakukan terasa kurang. Berapapun usahanya, selalu ada orang lain yang dianggap lebih baik. Dan perlahan rasa percaya dirinya mulai hilang. Ia tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya tidak akan pernah cukup. Ada orang yang sejak kecil terbiasa mengalah. Saat terjadi konflik, dia yang diminta mengerti. Saat ada masalah, dia yang diminta sabar. Saat ada perbedaan pendapat, dia yang harus mengalah. Awalnya tidak terasa, tapi setelah bertahun-tahun, kelelahan mulai muncul. Karena setiap manusia juga ingin didengar. Setiap manusia juga ingin dipahami. Dan tidak ada seorang pun yang kuat setiap saat. Banyak orang mengira masa kecil sudah selesai. Padahal tidak selalu begitu. Ada pengalaman masa kecil yang ikut tumbuh bersama kita. Anak yang sering diremehkan bisa tumbuh menjadi orang dewasa yang selalu meragukan dirinya. Anak yang jarang dipuji bisa tumbuh menjadi orang yang haus pengakuan. Anak yang sering disalahkan bisa tumbuh menjadi pribadi yang takut mengambil keputusan. Karena luka keluarga tidak berhenti saat kita dewasa. Kadang ia hanya berubah bentuk. Karena kita berharap dicintai
oleh mereka, karena kita berharap dimengerti oleh mereka, karena mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan hidup kita. Maka saat mereka menyakiti, rasanya berbeda. Bukan hanya sedih, tapi juga kecewa. Dan seringkali kecewa itu lebih sulit disembuhkan. Ada orang yang berpikir berdamai berarti melupakan semua yang terjadi. Padahal bukan itu. Berdamai adalah menerima bahwa masa lalu memang pernah terjadi, tanpa membiarkannya mengendalikan masa depan. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah lewat, tapi kita bisa memilih bagaimana melanjutkan hidup. Kita bisa memilih untuk tidak mewariskan luka yang sama. Kita bisa memilih menjadi pribadi yang lebih lembut, lebih bijaksana, dan lebih memahami orang lain. Kalau hari ini kamu sedang berjuang dengan luka keluarga, aku ingin kamu mengingat satu hal. Apapun yang pernah dikatakan orang tentangmu, itu bukan nilai dirimu. Kamu tidak ditentukan oleh luka yang pernah kamu alami. Kamu tidak ditentukan oleh masa lalu. Dan kamu tidak harus terus membawa beban itu selamanya. Karena setiap orang berhak memiliki kesempatan untuk tumbuh, berhak bahagia, berhak dicintai, dan berhak memulai kembali. Luka dari keluarga memang sulit disembuhkan, karena luka itu lahir dari tempat yang seharusnya memberi rasa aman. Namun, jangan biarkan luka itu menjadi akhir dari hidupmu. Jadikan ia pelajaran, bukan penjara. Dan
Semoga suatu hari nanti hatimu menemukan ketenangan yang selama ini kamu cari.